Antara tahun 1976 sampai 1977, di Amerika Serikat, tepatnya di kota Circleville, Ohio, ada satu orang gila yang meneror warga kota di sana nih teman-teman. Si orang gila ini tuh sampai niat banget buat ngirimin surat ke masing-masing rumah warga. Dan isinya itu bisa macam-macam. Bisa ancaman penghilangan nyawa, pencemaran nama baik, dan ngebongkar rahasia pribadi mereka. Misalnya itu kayak skandal ataupun perselingkuhan gitu ya. Dan targetnya itu random. Bisa orang biasa, bisa polisi, sampai pejabat publik. Ya kalian bisa bayangin lah ya, seketakutan apa warga di sana. Takut kalau reputasinya itu hancur. Parahnya, sampai sekarang belum ada orang yang bisa nemuin siapa pengirim surat itu. Kali ini aku nggak cuma bahas satu korban, tapi satu kota yang diteror sama satu orang. Siapa kira-kira orang ini ya? Dan katanya, kasus ini tuh ada hubungannya sama pihak yang berwajib. Makanya dia tuh sampai tahu semua rahasia mereka. Kali ini aku minta teman-teman rebahan di posisi ternyaman kalian, pasang telinga baik-baik. Aku akan coba bahas kasus misterius surat-surat dari kota Circleville. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman ya, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku perlu jelasin dulu ya. Kasus ini tuh sebenarnya melibatkan banyak warga yang nerima surat-surat teror itu. Dan masing-masing punya kisahnya mereka sendiri. Tapi di video ini, kita akan fokus ke satu keluarga yang paling terdampak dari teror tersebut. Yaitu keluarganya Mary Gillespie. Di tahun 1976, Mary tinggal di kota Circleville berdua nih sama suaminya yang bernama Ron. Mary ini kerjanya sebagai supir bis sekolah ya teman-teman ya. Nah, suatu hari, waktu dia pulang kerja, dia dapat kiriman surat nih. Nggak tahu siapa yang ngirim ya. Nggak ditulis juga sama pengirimnya. Nah, pas surat itu dibuka, kurang lebih tuh isinya kayak gini. Saya tahu kamu adalah simpenan bapak kepala sekolah. Saran saya, kamu mendingan stop dan kamu jujur sama suami kamu. Kalau enggak, anak-anak kamu bakalan celaka. Setelah ngelihat isi surat itu, si Mary bingung nih teman-teman. Karena ancaman yang tertulis itu salah. Dia nggak punya hubungan apa-apa sama kepala sekolah. Makanya surat itu langsung dia buang. Nah, seminggu kemudian, dia dapat surat lagi. Isinya tuh, kalau kamu nggak berhenti sekarang juga, saya bakalan nyelakain kamu. Nah, di sini dia udah mulai was-was nih kan. Ini kok ngapain sih ini orang iseng ngirimin surat sampai 2 kali gitu kan. Cuma salahnya si Mary, dia nggak cerita sama suaminya. Sampai akhirnya, giliran suaminya yang dikirimin surat itu. Isinya tuh begini. Istri kamu, si Mary, dia adalah cewek simpenan kepala sekolah. Kalau kamu nggak nyuruh dia berhenti, saya bakalan hancurin keluarga kamu. Weh, di sini otomatis Ron kaget dong baca surat itu. Akhirnya dia langsung nyamperin si Mary kan. Mer, apa-apaan ini? Aku dapat kiriman surat ini. Kamu main gila ya di belakang aku ya? Di sini Mary menyangkal teman-teman. Dia bilang kalau dia nggak selingkuh sama sekali dan semua isi surat itu bohong. Ya udahlah tuh, untungnya si Ron masih percaya kan sama istrinya dan dia abaikan surat itu. Seminggu kemudian datang lagi dong surat yang ancaman yang baru. Aku nggak tahu ya, apa sebenarnya tujuan si pelaku ngirimin surat ini. Soalnya dia itu kayak yakin banget kalau si Mary itu selingkuh. Nah, yang kali ini tuh isinya tuh begini. Itu yang nerima si Ron kan. Udah seminggu ya kamu saya tunggu, belum juga kamu bilang sama istri kamu. Kasih tahu dia tuh, suruh berhenti berhubungan sama kepala sekolah. Kalau enggak, saya hancurin reputasi keluarga kamu. Saya bakalan sebar perselingkuhan itu di poster, koran, TV, dan juga radio. Karena udah makin gak nyaman, akhirnya dirumbukin tuh. Dikumpulin tuh keluarganya Ron. Dari adik perempuannya yang bernama Karen dan suaminya yang bernama Paul. Jadi mereka berempat ngumpul buat ngomongin harus gimana nih sama si peneror ini. Nah, awalnya muncul tuh satu ide kalau mereka mau ngirimin surat balik ke si peneror. Tapi gimana mau ngirim balik ya? Orangnya aja nggak nulis alamatnya. Hasil pertemuan ini nggak menghasilkan apa-apa teman-teman. Nggak ada niatan buat lapor polisi juga. Sampai akhirnya kejadian naas mulai terjadi nih. Di tahun 1977, beberapa bulan kemudian, anak-anaknya Ron bersaksi pada malam itu kalau mereka ngedenger Ron lagi marah-marah di telepon. Mereka juga nggak tahu nih siapa orang di telepon itu. Intinya, si Ron itu marah-marah sambil bilang gini ya. Lu ya, gue nggak takut sama lu. Di mana lu sekarang? Ayo kita ketemuan, gue habisin lu. Nah, nggak lama dari situ, Ron langsung ke kamar nih ambil senpi. Terus dia pamit sama anak-anaknya. Dek,
kalian tunggu di rumah dulu ya sampai mamamu pulang. Ayah mau keluar dulu nih sebentar. Udah tuh dia masuk mobil, terus dia pergi ke suatu tempat. Nah, sayangnya dia nggak pernah balik ke rumah, teman-teman. Beberapa menit kemudian, Ron ditemukan meninggal akibat kecelakaan tunggal. Mobilnya itu hancur, ringsek gara-gara nabrak pohon. Begitu diselidikin polisi, mereka menemukan satu hal yang janggal, yaitu senpi yang dia bawa itu pelurunya kurang satu. Yang berarti senpi itu ada yang pakai, entah si Ron atau ada seseorang lagi. Tapi begitu dicek, nggak ada cairan merah yang ditemukan di lokasi TKP. Anehnya lagi ya, polisi juga bilang kalau Ron kecelakaan gara-gara alkohol. Jadi katanya dia tuh abis minum-minum, terus mabok, sampai akhirnya kecelakaan. Dari sini dibantah lah sama si Mary kan. Dia bilang, "Pak, suami saya itu nggak minum loh pak. Dia nggak mabok loh. Nggak doyan minum alkohol dia." Akhirnya anaknya juga nambahin tuh, "Kayaknya waktu mau pergi, ayah nggak minum apa-apa deh." Setelah pernyataan dari keluarganya itu, pengadilan tetap sepakat memutuskan kalau Ron meninggal akibat kecelakaan. Setelah si Ron meninggal, ada surat-surat lain yang isinya itu bikin shock. Kesebar di seluruh warga ya. Dan kalian mau tahu isinya apa? Isinya adalah si pengiring bilang kalau polisi di Circleville itu tahu tentang apa yang menyebabkan Ron meninggal. Nah di sini polisi juga rada bingung nih, panik gitu kan, mereka kayak, "Weh, enggak nih. Ini kalau orang didiemin nih lama-lama reputasi polisi bisa jelek nih di sini nih." Akhirnya mulailah mereka gencar ngelakuin penyelidikan. Di samping itu, setelah si Ron meninggal, apakah surat-surat teror itu berhenti dikirim ke Mary? Jelas enggak, teman-teman. Surat itu tuh masih tetap diterima sama si Mary. Dan isinya selalu sama, yaitu perintah untuk stop ngelakuin perselingkuhan sama kepala sekolah. Nah, yang bikin kasus ini tuh makin dar-der-dornya adalah, teman-teman ya, di tahun 1983, ternyata Mary ngaku ke publik kalau dia beneran selingkuh sama kepala sekolah. Ya, dia sih bilang katanya dia itu selingkuh justru semenjak dapat surat-surat itu. Tapi aku kayak, beneran gak sih lu, Mer? Jadi dia bilang tuh setelah dia dapat surat-surat itu, justru dia malah menjalin hubungan sama kepala sekolah. Nah, kenapa dia baru ngaku sekarang? Karena dia juga udah capek. Dia risih, berharap kalau dia ngaku surat-surat itu bakalan berhenti. Tapi ternyata pikiran dia salah, teman-teman. Surat-surat itu tuh malah makin muncul lebih banyak lagi. Dan ngeselinnya, pelaku mulai masang terornya itu di rambu-rambu jalanan. Di tahun 1983, waktu Mary lagi kerja ya, bawa bis sekolah ya, itu dia lagi di lampu merah. Terus dia ngeliat ada kertas nempel di pelang jalanan yang isinya tuh ancaman ke anak-anaknya. Karena dia udah kesel gitu ya, udah macet, panas, anak-anak itu diancam. Akhirnya dia turun tuh, dia samperin itu tulisan. Tapi ini di sini nyawanya Mary masih ketolong nih teman-teman. Sebelum dia mau nyabut kertas itu, dia ngeliat tuh ada benang putih transparan yang kalau alurnya itu ditelusurin mengarah ke arah senpi yang ada di seberang jalan. Yang kalau dicabut sama si Mary, benang itu tuh langsung bakalan menarik pelatuk dan senpi yang ada di sana bakalan ngejedor kepala Mary tepat di jidat bagian kanan. Nah untungnya nggak ditarik tuh kertas itu kan. Dia langsung lapor ke polisi. Dia lapor tuh kalau dia hampir kena jebakan berbahaya. Dari temuan itu, polisi langsung ngelakuin penyelidikan. Dan kalian akan ngedenger hal yang bikin kaget teman-teman. Yaitu setelah polisi lihat nomor seri di senpi itu dan mereka cek di database kepemilikan senpi, mereka menemukan kalau pemilik dari senpi tersebut adalah Paul. Ya kalian masih ingat kan suami dari adik kandungnya Ron, ya yang berarti adik iparnya ya. Ya, jadi senjata yang di sana itu punyanya Paul. Begitu polisi nanya, Paul nggak menyangkal sama sekali teman-teman. Justru dia bilang, "Loh iya pak, ini punya saya ini. Ini tuh hilang loh pak dari setahun yang lalu. Kok bisa ada di sana ya?" Di sini polisi langsung, "Halah, udah kamu ini pasti pelakunya. Udah ikut saya ke kantor yuk." Untuk mastiin kalau dia adalah pelaku teror tersebut, polisi kemudian ngasih pulpen dan kertas kosong ke si Paul dan nyuruh dia nulis kalimat persis sama yang dibilang sama polisi. "Coba kamu tulis ya, saya akan menghabisi kamu." Dah, coba kamu tulis. Ditulis tuh kan sama si Paul, "Saya akan menghabisi kamu." Nah, begitu dicocokin tulisannya Paul sama surat dari teror-teror yang diterima sama warga, ternyata tulisannya cocok teman-teman, sama persis sama surat-surat itu.
Tanpa pikir panjang, Paul langsung diringkus dan dijatuhin hukuman penjara selama 24 tahun. Setelah Paul ditangkap, akhirnya warga bisa ngerasain puas, teman-teman. Mereka lega kalau orang yang meneror kota ini udah ketangkep. Si Paul itu ya sampai ditahan di sel isolasi dengan penjagaan super ketat di seluruh Circleville. Tapi anehnya ya, setelah Paul ditangkap, surat-surat itu belum juga berhenti, teman-teman. Para warga itu masih nerima ancaman-ancaman. Polisi juga makin frustasi kan. Ini orangnya udah ditangkap loh, kok masih ada aja ya kiriman surat itu ya. Selama 7 tahun berikutnya, surat-surat itu tuh masih dikirim. Dan isinya bilang kalau Paul sebenarnya cuma kambing hitam. Ada permainan kotor penegak hukum dalam kasus ini. Nah, lucunya, begitu Paul mau ngajuin bebas bersyarat ya di tahun dia ke-7, hakim menolak, teman-teman, dengan bilang, nggak bisa, kamu aja masih ngirimin surat-surat itu. Terus si Paul, lah gimana Pak? Saya aja di penjara. Tiap hari matanya polisi itu mantengin ke arah saya loh Pak. Nggak ada kertas, nggak ada pensil. Gimana saya bisa ngirimin surat-surat itu Pak? Wah, pada saat itu tuh kasus ini tuh ngejelimet banget, teman-teman. Orang-orang tuh nggak ada yang tahu. Polisi juga kekeh kalau pelakunya itu Paul. Sedangkan Paul juga punya bukti kalau dia nggak bisa nulis surat dari dalam penjara. Di tengah kekeosan itu ya, tiba-tiba giliran Paul yang nerima surat-surat nih. Tapi di sini ditulisnya bukan kata-kata saya, tapi kami, we gitu ya. Isinya tuh gini, kami akan menahanmu di penjara selama mungkin. Kami tahu bukan kamu pelakunya, tapi kami tetap akan menahan kamu di sini. Setelah Paul nerima surat itu, seketika surat-surat yang dikirim ke warga itu berhenti, teman-teman. Gak ada teror-teroran lagi, gak ada kirim-kiriman lagi. Satu kota ini mendadak damai setelah Paul nerima surat itu. Sampai suatu ketika, pelan-pelan kasus ini mulai kelihatan. Di tahun 1993, kasus misterius surat Circleville ini mulai diselidikin lagi sama salah satu stasiun televisi. Dan mereka nemuin satu saksi yang bisa jadi kunci dalam kasus ini, yaitu teman kerjanya Mary. Kita sebut aja Parjo ya. Nah, Pak Parjo ini sebelum Mary nemuin jebakan itu, bis sekolah yang disopirin Pak Parjo posisinya ada di depan bis sekolahnya si Mary. Dan dia sempat ngelihat ada cowok tinggi, gemuk, berdiri di depan sedan kuning bermerek El Camino. Orang itu berdiri tuh lagi di sekitar TKP ya, teman-teman ya. Ditanyakan sama si tim stasiun televisinya kan, Pak, Bapak kan tahu informasi penting ini, kenapa nggak lapor ke polisi? Dia jawab kan, jangan salah Pak, saya udah berkali-kali ngomong ke polisi. Saya juga sampai bilang, saya mau kok jadi saksi gitu. Tapi saya nggak dipanggil-panggil Pak. Ya udah, jadinya saya diem aja. Setelah video wawancara itu ditayangin ya, masyarakat itu makin geger, teman-teman. Makin kepecah belah. Ada kelompok yang percaya kalau emang Paul pelakunya, ada lagi yang percaya kalau pelakunya itu kepala sekolah yang jadi selingkuhannya si Mary. Dan yang terakhir, yang paling mendekati adalah istrinya Paul sendiri, teman-teman, yaitu si Karen. Apa yang bikin orang-orang ngerasa kalau dia pelakunya? Nah, jadi gak lama sebelum Mary nemuin jebakan itu, rumah tangganya Paul itu lagi di ujung tanduk, teman-teman, akibat dari orang ketiga. Si Karen itu diduga selingkuh sama seseorang, dan ciri-cirinya sama persis sama pria yang dilihat Pak Parjo, yaitu tinggi, gemuk. Dan yang paling meyakinkan dari teori ini adalah selingkuhan istrinya Paul juga punya sedan kuning yang bermerek El Camino. Apakah ini kebetulan? Ya, aku juga nggak tahu ya. Nah, walaupun udah ada bukti-bukti tersebut, polisi tetap nggak menindaklanjutin kasus ini. Dan di tahun 2012, sayangnya Paul harus meninggal tanpa tahu siapa orang yang udah ngejebak dia. Dan sampai akhir hayatnya, dia tetap dianggap sama masyarakat sebagai si penulis surat dari kota Circleville. Itu dia tadi, teman-teman, kasus misterius dari Circleville. Gimana menurut kalian? Apa kalian yakin kalau si Paul itu beneran pelakunya? Atau kalian punya teori kalian sendiri? Tapi kalau kalian nanya aku ya, menurut asumsi aku nih ya, aku sih ngerasanya kayaknya pelakunya itu beneran si Mary dan pacarnya deh. Nah, jadi kalau menurut aku ya, sebenarnya kota ini emang diteror sama orang iseng.
satu orang iseng, dia nyebarin ke warga-warga. Nah, karena kabar terornya itu viral, Karen ngelihat kesempatan ini buat ngejeblosin Paul ke penjara. Selain itu, setelah si Paul dan Karen ini cerai, ternyata Karen nggak dapat apa-apa, teman-teman. Dia nggak dapat harta gono gini, nggak dapat apa-apa. Dia dimiskinkan dari hasil perceraian itu. Dan ini asumsi aku aja ya. Dan si Karen ini berusaha buat menjebloskan Paul ke penjara biar dia bisa mendapatkan harta-hartanya si Paul. Makanya dia mulai ngirimin surat tuh ke si Mary. Ya kan, karena dia juga tahu mungkin ya kalau Mary itu selingkuh ya. Akhirnya dia kirimlah tuh surat itu ke Mary juga. Dia bilang katanya kalau si Mary itu selingkuh sama kepala sekolah. Tapi ya nggak tahu bener atau enggak. Intinya isi surat itu tuh bener-bener bikin keluarganya Mary itu geger, teman-teman. Sampai akhirnya mengarah ke penghilangan nyawanya Ron, percobaan penghilangan nyawanya si Mary, dan pemenjaraannya si Paul. Itu sih kalau asumsi dari aku ya. Kalau kalian punya pendapat kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar. Karena yang menakutkan itu bukan hantu, teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Aku juga punya Instagram kalau kalian mau lihat keseharian aku, dan nama ID-nya tuh ada di bawah sini. Ya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.